Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnal Tepian kembali hadir ke hadapan pemirsa dengan beragam informasi seputar kota Samarinda dan sekitarnya. Bersama saya Regia Grandisa, inilah informasi yang dapat Anda saksikan hari ini. Kunjungan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke perkampungan Dayak di Desa Pampang, Kecamatan Samarinda Utara, Samarinda, gagal terlaksana pada Kamis 25 Januari kemarin. Prabowo yang juga calon Presiden Republik Indonesia nomor urut 2 tidak bisa hadir karena ada halangan. Sebagai gantinya, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, Wiranto, yang juga mantan Panglima TNI, datang mewakili Prabowo. Warga etnis Dayak Kenyah yang sudah menunggu sejak pagi merasa kecewa karena tidak bisa bertemu langsung dengan Prabowo. Namun, Prabowo tidak lupa untuk menyapa warga melalui video call yang ditampilkan di layar besar. Prabowo menyampaikan permintaan maafnya dan berjanji akan datang sendiri ke Desa Pampang di lain waktu. Prabowo juga mengaku sebagai warga Kalimantan Timur dan merasa berhutang budi kepada masyarakat Dayak. Prabowo mengungkapkan bahwa ketika ia masih aktif sebagai anggota TNI, ia banyak dibantu oleh pemuda Dayak yang melatih pasukannya menjadi pasukan yang tangguh dan berani di medan perang. Bahkan ada beberapa orang Dayak yang ikut berjuang bersama TNI untuk menghadapi musuh negara. Prabowo mengapresiasi semangat dan loyalitas warga Dayak terhadap NKRI. Prabowo juga menekankan pentingnya menjaga kekayaan alam dan keanekaragaman yang ada di Kalimantan. Prabowo mengatakan bahwa ia dan Jokowi memiliki visi yang sama untuk melanjutkan pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia. Prabowo berharap warga Dayak bisa bersatu dan bekerja sama untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Prabowo juga menjanjikan bahwa jika ia terpilih menjadi presiden, ia akan memperhatikan kesejahteraan dan pendidikan masyarakat Indonesia, termasuk anak-anak. Prabowo ingin anak-anak Indonesia mendapatkan gizi dan makanan yang sehat, sehingga mereka bisa tumbuh menjadi generasi yang kuat dan cerdas. Prabowo yakin bahwa Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain di dunia jika mampu mengelola kekayaannya sendiri. Wiranto yang mewakili Prabowo dalam acara tersebut juga menyampaikan apresiasinya kepada warga Dayak yang antusias menyambut Prabowo. Wiranto mengatakan bahwa Prabowo memiliki tekad kuat untuk mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, termasuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN di Kalimantan. Sementara itu, Ketua Laskar Pemuda Adat Dayak Kaltim Kaltara, Fendi Meru, menyatakan dukungannya kepada Prabowo. Ia berharap Prabowo bisa memberikan perhatian lebih kepada masyarakat Dayak di Kaltim, terutama dalam hal kesejahteraan dan kemajuan. Ia juga mengharapkan Prabowo bisa datang ke Desa Pampang dan mendengarkan aspirasi warga Dayak secara langsung. Samarinda, Tepian TV. Para pemuda Dayak di Samarinda. Ya, hari ini memang saya dapat undangan untuk melaksanakan satu acara khusus ya, ASEAN dari Laskar Pemuda Adat Dayak ya. Kalimantan Timur, Tengah, Utara, sama Barat ya. Ya memang kita tahu sendiri saya ceritakan semangat mereka ya, tanpa dikomandoi, tanpa disuruh, ternyata memang acara ini kemudian sangat meriah sekali karena ada satu semangat yang luar biasa, ada satu harapan yang luar biasa, ada suatu seruan yang luar biasa untuk kemudian mendukung pasangan calon presiden yang bisa saling sendiri. Karena itu tadi saya kemudian menelpon ke Jakarta untuk Pak Prabowo bisa menyapa masyarakat yang berkumpul di sini, semuanya sangat
tanpa harus ketemu tadi terjadi satu dialog timbal balik di mana ada satu katakanlah satu tekad bersama dari Laskar Pemuda Adat Dayak untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada pasangan nomor 2. Itu terjadi dengan sangat otomatis, sudah direncanakan karena Sarasehan, tapi larinya kan ke sana. Jadi kita lakukan dan kita lakukan saja. Pak, pesan apa yang akan disampaikan, pesan apa yang dititipkan Pak Prabowo datang ke Samarinda menemui para pemuda Dayak ini, Pak? Ya, beliau tadi sudah langsung mendengarkan bahwa ternyata ada satu semangat yang luar biasa, harapan yang luar biasa, bahwa pemimpin yang akan datang itu mereka titipkan untuk IKN supaya terus dilanjutkan, supaya IKN terus diwujudkan, karena itu juga merupakan tidak hanya kebanggaan nasional, tapi kebanggaan masyarakat Kalimantan Timur. Ya, tadi itu saya kira salah satu hal yang saya bisa terapkan. Oke, terima kasih banyak, Pak. Ya, baik. Izin Pak, Pak Nomor 2, pilih nomor 2 yang kedua kali dari ormas kita membuat statement dan mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan nomor 2. Jadi tidak ada basa-basi untuk kita seperti apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo secara langsung melalui telepon video call, bahwa beliau mempunyai keinginan untuk mengangkat harkat martabat masyarakat Kalimantan, khususnya Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu beliau bertekad bersama Gibran untuk melanjutkan daripada pembangunan yang ada di Kaltim, yaitu IKN. Jadi kita dari Ormas Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah tidak ada tawar-menawar. Kita all out mendukung Prabowo Gibran untuk menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Demikian, terima Pak, kasih. selain harapan untuk pembangunan IKN, apa yang menjadi harapan besar dari pemuda Dayak sendiri untuk pasangan nomor urut 2 ini, Pak? Ya, kita mengharapkan setelah Pilpres ini nanti Pak Prabowo Gibran dilantik menjadi presiden, tentu kita mengharapkan kontribusi daripada masyarakat yang ada di Kaltim dalam IKN ini, mendukung IKN ini, tentu juga harus ada support, perhatian dari pemerintah kita, dalam hal ini presiden terpilih. Dan kita harapkan ke depan ini bahwa semua masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya di Kaltim ini, akan menjadi bersama-sama dengan Pak Prabowo Subianto dan Gibran. Baiklah pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Regia Grandisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.